majelis taklim yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bermuajah dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan acara seperti ini. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga selalu kita lantunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin sudah sepakat kita satu pertemuan ambil comot-comot dalil, satu pertemuan lagi kita ngaji yang bukan tematik ya. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram ini kita fikih hadis-hadis sahih yang kita butuhkan untuk ibadah sehari-hari ya. Yang minggu lalu kita sudah mulai dari bab Thaharah, air yang suci. Sekarang kita berlanjut hadis yang kedua. Masih ada yang bawa fotokopiannya? Ini sebenarnya apa ya? Saya itu punya gerakan manusia Islam ilmiah ya, Islam moderat. Artinya apa? Saat ini saya nilai orang Islam ini hanya menang banyaknya saja ya. Dan orang yang berilmu sangat sedikit ya. Jadi kemana-mana saya kajiannya itu mengisi ilmu-ilmu. Kalau untuk anak-anak muda mungkin saya isi masalah ilmu agar Islam ini berlanjut. Artinya apa? Dalam saya mengajar ke anak-anak muda, saya berharap bahwa dia nantinya bisa meneruskan risalah ini. Kalau para ustadz sudah meninggal, artinya ada yang meneruskan ya. Itu namanya ilmu yang muta'addi, yang seperti bisnis multi level. Nanti gurunya mati, dia bisa menggantikan. Nah ini karena jamaahnya sudah tua-tua, tujuan saya barangkali bisa meneruskan, minimal bisa kita manfaatkan untuk beribadah dengan benar ya. Artinya dalam ibadah sehari-hari agar benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata Rasulullah, bagi orang yang masih mau mengaji, walaupun ibadahnya salah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nanti bisa beralasan ketika dihisab Allah, ya Allah mohon diampuni hamba karena hamba masih dalam tahap pencarian. Buktinya apa? Majelis ini nanti akan datang menjadi saksi. Oh iya betul, ini sebulan dulu nongkrong di rumahnya Pak Burhan dalam rangka mengaji ilmu agama. Kenapa salah amalanmu? Karena ilmunya belum nyampe ya. Mungkin karena kita sudah tua, bacaannya susah untuk dibangun lagi. Minimal walaupun bacaan kita salah, kita masih mau mengaji, kita masih mau mencari ilmu, kita masih mau pengen bener. Walaupun kok hasilnya gak memuaskan, Allah itu tidak memandang hasil. Yang dipandang adalah perjuangan. Apa perjuangan? Kita sudah bersusah payah datang ke majelis ilmu agar ibadah kita benar. Walaupun agak lambat, saya mau berangkat finish udah nyetor mobil minyak 1 galon. Kalau ngantri lagi di pom bensin nggak nyampe nanti pakai motor ya. Jadi ini adalah bukti bahwa kita benar-benar mau mencari ilmu ya Bapak-bapak ya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Ini menginjak hadis yang kedua. Nanti saya fotokopi lagi dan saya apa lagi ya, barangkali ada yang bilang. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dan diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri. Abi Sa'id al-Khudri itu adalah seorang sahabat muda. Sahabat muda dulu Rasulullah membuat pernyataan, bagi
remaja yang belum nyampe umurnya tidak boleh ikut perang. Tidak boleh ikut perang karena masih kecil. Nah, Said Al-Khudri ini berbaris di paling belakang agar diperbolehkan ikut perang. Dia berdiri sambil jinjit. Itu menandakan bahwa anak muda zaman dulu sangat gemar sekali kalau ada kebaikan, ya. Mungkin kalau anak sekarang ngindar-ngindar suruh perang, ya. Jadi Abu Said Al-Khudri ini ketika masih remaja, mungkin kalau sekarang umur 18 lah, itu kata Rasulullah belum boleh perang sebelum umur 25. Jadi dia pas baris dia jinjit-jinjit biar nampak udah gede. Akhirnya diperbolehkan ikut perang, ya, pada perang Badar. Inilah seorang Abu Said Al-Khudri. Dia umurnya hampir mirip dengan sahabat Anas bin Malik, karena sahabat Anas bin Malik itu sahabat paling kecil. Dari semenjak kecil dia khidmah di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjasuhu syai'un. Sesungguhnya asalnya air itu suci, ya. Aslinya air itu suci. La yunajjasuhu syai'un, tidak akan bisa membuat dia menjadi najis apapun itu. Ini hadis yang kedua. Nanti jangan potong di sini karena ada kelanjutannya, ya. Wa an Abi Umamata, dan dari Abi Umamah al-Bahili yang beralamat di Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjasuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak akan menjadi najis apapun yang mengontaminasi, yang mau bangkai kah, mau najis apapun, tidak akan membuat air itu menjadi najis. Illa, kecuali magolaba, sesuatu yang merubah, yang membuat dia berubah, ala rihihi, terhadap aromanya, warnihi, dan rasanya, walaunihi, dan warnanya. Para hadirin, ini artinya air itu aslinya suci, tidak najis, ya, kecuali ada sesuatu najis yang masuk sehingga merubah aromanya air, merubah warnanya air, dan merubah rasanya air. Maka kalau air itu tidak banyak, dia menjadi najis, ya. Tapi kalau jumlahnya sangat banyak, seperti di sungai, itu masih bisa buat wudu walaupun dia aromanya tidak enak, ya, kalau airnya banyak. Jadi daripada kita tayamum, kalau memang masih ada air yang mengalir, kita masih diharuskan untuk tayamum, untuk berwudu, bukan melaksanakan tayamum, ya. Ini dikatakan oleh Abi Umamah. Tadi kata Said Al-Khudri, air itu asalnya suci, nggak ada yang najis walaupun termasuk dimasukin apapun dulu. Ini asbabul wurudil hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu di sebuah sumur. Sumur itu sumur yang tidak diketahui siapa yang membuat, ya. Setelah Rasulullah berwudu, Abi Sa'id Al-Khudri melihat itu kan airnya kotor, kok dibuat wudu boleh, lalu dia mengikuti. Setelah Rasulullah sholat dan ngobrol-ngobrol sama para sahabat, ada sahabat yang namanya Abi Umamah melihat, ya Rasulullah, itu sumur itu sudah banyak kotoran yang dibuang di situ, bangkai pun dibuang di situ. Nah, jadi dengan adanya hadis ini, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa air itu asalnya suci, tapi kalau udah kemasukan
barang najis dan bisa merubah warnanya, bisa merubah rasanya, bisa merubah aromanya, maka dia akan menjadi najis. Ya, ini dari Al-Baihaqi. Al-ma'u tahuru, ya, walil Baihaqi, dan diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu. Jadi Imam Baihaqi juga mengatakan demikian, kalau air itu sudah berubah warna, berubah aroma, berubah rasa, maka dia menjadi najis, ya. Binajasatin tahdutsu fihi, sebab ada najis yang masuk ke dalam air tersebut, najis yang baru, ya. Selanjutnya, mungkin kalau ini sudah paham sebenarnya apa, sengaja saya bacakan ini. Jadi ketika kita ngaji mendapatkan ilmu, agar ilmu kita bersanad, ya. Kalau orang mengaji tidak memakai kitab, terus dia main comot di internet, insya Allah ilmu yang kita dapatkan nggak bersanad. Apa itu bersanad? Dulu guru saya ngaji, saya ngaji dengan guru saya ngaji lagi dengan gurunya, sampai gurunya sampai ke Hasyim Asy'ari, ya. Saya Hasyim Asy'ari belajar di Mekah sama Imam Abu Bakar Saton. Jadi ilmu itu bersanad, silsilahnya sampai ke para sahabat, itu namanya ilmu bersanad, ya. Jadi nanti kalau kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak sanad ngajinya. Makanya saya bawa kitab. Sebenarnya bisa main ambil dari internet, toh saya ngerti yang di internet itu dia sahih atau tidak, saya akan ngerti karena nampak di situ. Kalau hadis itu nggak bersanad, rawinya tidak musalsal, itu akan nampak dia di situ tidak bisa menyantumkan rawi-rawinya yang paten. Kalau orang sudah pernah ngaji hadis, kalau hadis hasan rawinya ini, hadis sahih rawinya ini, kan. Kalau ruwahu sitah rawinya ini, jadi ketahuan di situ. Tapi kalau orang tidak pernah ngaji ilmu hadis, insya Allah asal di HP ini, di internet dikatakan qala Rasulullah, dia main baca saja, ya. Celakanya kalau itu masalah hukum, kalau hukum tidak boleh ngambil dari hadis dhaif, harus hadis sahih. Tapi kalau untuk fadhailul a'mal, untuk amalan-amalan, kalau kita sholat qiyamul lail dapatnya sekian, nah itu baru boleh. Dan saya itu kadang-kadang misalkan ada sebuah hadis ini, hadisnya sahih, apabila engkau sholat duha dengan kontinu, maka Allah akan memperbanyak rizkimu, ya. Itu hadis sahih itu. Tapi saya jarang berani baca hadis ini. Kenapa? Nanti saya baca hadis sahih, terus orang sudah menjalankan, akunnya sudah sholat duha sudah 10 tahun, kok miskin aja, kata hadis, katanya kalau baca hadis, kalau kita sholat duha kontinu akan diluaskan rezeki. Kalau aku belum luas-luas, nanti orang tersebut menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah enggak benar nih, Rasulullah enggak benar nih ngomongnya, ya. Itu makanya seorang ustadz harus tahu mana yang harus diutarakan, dan dia harus mengerti bagaimana cara mengutarakannya, sehingga ketika orang tersebut sudah sholat duha, sholat tahajud siang malam, ya, terus dia nggak kaya-kaya, dia tidak menyalahkan Allah dan tidak menyalahkan Rasulullah. Kalau seorang ustadz mengatakannya nggak tepat, kata ustadz itu dulu baca hadis sahih, kalau sholat duha rezekinya dimudahkan, kalau baca al-waqiah rezekinya dimudahkan. Ini aku udah pagi sore siang malam nih, kok nggak kaya-kaya juga gitu, masih susah aja, bahkan membayar lampu pun nggak ada uang katanya, gitu kan. Nah, coba kita pakai analisa. Kalau orang itu imannya belum nyampe, pasti dia itu nggak bener tuh, pasti salah Muhammad atau Allah. Jadi orang tersebut menyalahkan Allah. Nah, itu yang salah siapa? Yang salah ulamanya.
dalam menjelaskannya dia nggak tepat. Ya, boleh kita membaca itu, tapi digarisbawahi bahwa sholat ibadah itu bukan untuk mencari kekayaan, untuk mencari berkah. Ya, kalau kita miskin tapi berkah, insya Allah kita nggak banyak keluhan. Orang yang banyak keluhan itu menandakan bahwa dia hidupnya kurang berkah. Kenapa kurang berkah? Bisa jadi dia tidak rajin ke masjid. Karena Allah sudah kadung janji ini, siapapun yang sering masuk ke masjid maka dia akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatika ya arhamar rahim. Ya, itu bisa jadi. Keduanya mungkin ada manek, ada penghalang. Ini contohnya. Ini gelas ini. Gelas ini ada tutup. Ketika kita mau masukkan ini ada penghalang nih. Apa penghalangnya? Mungkin banyak dosa-dosa yang kita lakukan yang kita tidak sengaja atau tidak mengetahui. Dan ini nih akan menghalangi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dosanya sudah kita hapus, mungkin barang masuk. Tapi masih ada dosa-dosa yang susah untuk diambil. Contoh, ini gelas ini kalau kita kasih kopi, terus kita minum kopinya, ampasnya masih ada. Kalau nggak cepat dicuci, dia akan padat. Kalau dia sudah padat, artinya harus dicongkel kopi itu biar bersih. Manusia juga begitu. Bagi yang sudah kontinu melaksanakan dosa, maka hati itu akan berkarat. Dosanya itu akan berkarat banyak di dalam tubuh kita. Akhirnya apa? Doa-doa yang kita lantunkan nggak nyampe karena ada apa? Penghalang. Ya, caranya gimana? Kita bersihkan dulu, kita bersihkan. Setelah dibersihkan, insya Allah baru doa itu masuk. Baru apa yang kita minta insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sudah rajin berdoa, terus nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan putus asa. Ya, ingat siapa namanya yang meninggal jamaah Rasulullah itu, Sauban bin Bajdad. Dia tiap hari berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak kaya-kaya. Sholat jamaah pun jamaah terus di masjid sampai perjalanannya sampai 3 jam. Jadi Sauban bin Bajdad itu kalau mau ke masjid berangkatnya jam 2 malam karena 3 jam sampai subuh baru nyampe masjid, sampai jauh. Tapi dia nggak pernah istirahat, selalu berjamaah. Tapi doanya nggak pernah dikabulkan. Karena apa? Kata Rasulullah, aku takut mendoakan Sauban bin Bajdad, takut seperti Sa'labah. Sa'labah itu orang yang miskin, nggak punya apa-apa, ya. Ketika dia sholat, begitu Rasulullah salam dia langsung pulang. Begitu ditanya, kenapa Sa'labah kamu kok kalau jamaah langsung pulang, nggak ikut wiridan, nggak ikut doa? Saya ini punya sarung cuma satu ya Rasulullah. Kalau aku lama-lama di masjid, istriku di rumah nggak bisa sholat karena tidak punya kain mukena. Nah, lama-lama Sa'labah minta didoakan oleh Rasulullah. Begitu didoakan, alhamdulillah dia kaya. Begitu dia kaya, Rasulullah bilang, ya Sa'labah, sebelum hartamu banyak, mohon dizakati. Karena kalau zakatnya kambing, setiap 40 kambing itu zakatnya 1. Ya, ketika kita baru punya 40 kambing, mungkin kita akan dengan memberikan zakat karena hanya 1. Dan ketika punya 2000 kambing, udah berapa itu? Ya, kalau 40 zakatnya 1, kalau 2000 kambing atau 1000 kambing tentu banyak. Begitu kambing itu dihitung harus sekian puluh ekor dimasukin ke lori penuh, sayang, berat. Makanya ada dalil boleh kita berzakat setiap kita mendapatkan gaji. Begitu gajian, potong 2,5% kasihkan fakir miskin. Jadi nggak sayang, karena kalau udah hartanya banyak, setan itu bergelayutan di otak kita.
jadi susah untuk melaksanakan zakat. Dan itulah Sa'ban bin Bazdar yang notabene dia seorang sahabat dekat Rasulullah SAW, bertahun-tahun sampai mati dia ibadah terus, taat terus, tidak diberi kekayaan. Alhasil ketika dia sakaratul maut, dia bilang sama istrinya, kenapa tidak lebih jauh lagi? Rupanya perjalanannya Sa'ban bin Bazdar dari rumah ke masjid itu setiap satu kali sholat waktu dikasih pahala segede gunung Uhud. Seumur hidup dia selalu sholat jamaah. Ya, itu artinya apa? Bahwa sholat jamaah itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu kifayah itu secara hukum umum ya, untuk mendemokan bahwa sholat itu harus diperjelas sholat fardu. Tapi secara individu, kalau memang bacaan Fatihah kita nggak benar, itu hukumnya wajib, karena dengan kita sholat sendiri di rumah, insya Allah nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman dapat menggugurkan sholat wajib. Tapi kalau jamaah di masjid, insya Allah diterima dan mendapat pahala yang berlipat ganda, walaupun kita nggak bisa apa-apa. Itu makanya saya bolak-balik berkata, sholatlah jamaah, pergilah mengaji, bacalah sholawat, bacalah Al-Quran, walaupun terbatas-batas bacaannya. Minimal habis sholat itu 10 baris atau 10 ayat. Itu nggak lama, nggak sampai 5 menit. Paling banter ya 10 menit lah kalau terbatas-batas. Itu kontinu, nanti Allah yang akan membuat kita lancar dalam bacaan ya. Jadi para hadirin, kita ini orang yang paling beruntung. Kenapa kita paling beruntung? Karena kita masih diberi hidup oleh Allah. Orang yang sudah mati dari zaman Adam sampai sekarang, dia merengek sama ya Allah, angkat kami lagi ke dunia agar berbuat baik. Orang yang mati semua minta seperti itu. Itu yang berkata Al-Quran. Lah wong kita yang masih hidup ini kok enggak dibuat kesempatan untuk menambah kebaikan ya. Walaupun kita ini jelek-jelek gini, nggak alim kayak gini, yang penting selalu menebarkan kebaikan dimanapun kita. Kita jangan pernah mikir kalau aku berbuat baik upahnya apa, nggak usah. Allah yang akan gaji ya. Jadi saya pernah baca hadis, bunyinya begini, ketika engkau melaksanakan perintahku dan engkau minta upah di dunia ya, jangan-jangan nanti ketika engkau mati sudah habis upahmu, karena dihabiskan di dunia. Ini yang sangat baik. Kita ini amalnya nggak seberapa, minta pula upah di dunia ya kan, minta amplop kah, minta bisaroh kah. Jangan-jangan nanti habis amalmu ketika di akhirat kau bilang, ya Allah kan aku dulu ngajar ke sana kemari, mana udah diganti oleh amplop kau di dunia, mau bilang apa gitu ya. Jadi hanya rekamannya aja kita berbuat baik, tapi selesai itu karena udah dikasih imbalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama di dunia. Makanya ini buat pelajaran untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di samping ngaji hadis fikih ya, kita memahami masalah wudhu. Mudah-mudahan nanti akan sampai ke bab sholat. Saya akan terangkan sholat itu dari takbiratul ihram sampai detail sampai tahiyat, insya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya.